Seberapa mengerikan data yang dimiliki oleh Mas Roy dan kawan-kawan terkait kasus Gibran ini? Ya, kalau ayahnya mungkin yang kami ungkap kemarin kan mungkin tidak berpengaruh apa-apa karena sudah selesai kan. Gitu. Kalau ini kan dia lagi menjabat, sehingga menurut beberapa pakar hukum tata negara, bahkan menurut seorang atau tidak hanya seorang, tiga orang profesor yang sekarang lagi menduduki jabatan tinggi ya gitu di Republik ini, ya ada yang di komisi sekian, ada di dewan ada di apa. Ini fatal karena bisa membuat berlakunya undang-undang yang pasal 7 gitu ya, undang-undang dasar pasal 7 soal impeachment. Yang menarik dari temuan ini adalah bahwa skripsi digital Jokowi di laman website UGM ternyata diterbitkan tahun 2018. Namun bukan hanya itu kejutannya. Channel ini juga menemukan bahwa skripsi atas nama Joko Widodo telah diedit sebanyak 2 kali, yaitu tahun 2019 dan terbaru tahun 2025 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, sahabat AS Channel dimanapun berada, semoga sahabat selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dan semoga selalu dimurahkan rezekinya oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa penelitian yang dilakukan oleh Roy Suryo CS terkait dengan ijazah yang diposting oleh Dian Sandi beberapa waktu yang lalu ya, seorang kader PSI, sudah rampung, sudah selesai dilakukan. Dan ini sudah disampaikan secara langsung melalui media oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, terutama Roy Suryo ya dan Dr. Rismon, baik di media mainstream maupun di media sosial. Nah, tentu saja langkah selanjutnya adalah menunggu persidangan. Anggap saja bahwa penelitian itu akan diuji seperti halnya ketika kita mengerjakan skripsi ya, atau tesis atau disertasi, maka langkah selanjutnya itu adalah pengujian atau diuji ya dalam sebuah sidang. Anggap seperti itu. Dan sebagai sama-sama yang pernah menjadi peneliti, tentu saya berkeyakinan ketika sebuah penelitian dilakukan dengan metode ilmiah yang benar ya, dengan kaidah-kaidah saintifik yang dibantu oleh alat-alat bantu yang kredibel, relevan dan terverifikasi, tentu kita harus bisa percaya diri untuk menyampaikan hasil penelitian ini. Yang pasti bahwa seorang peneliti itu tidak boleh melakukan hal-hal yang terkait dengan berbohong ya, harus menjunjung tinggi kejujuran dan tidak memanipulasi data yang dihasilkan dari hasil pengujian. Dan kabar baiknya bahwa penelitian Roy Suryo ini sudah mendapat tanggapan positif ya dari seorang doktor lulusan Austria, Bapak Ridho Rahmadi kalau tidak salah ya, dan seorang ketua umum partai kalau saya Partai Umat kalau tidak salah. Artinya menurut beliau bahwa sulit sekali penelitian waktu itu ditujukan kepada Rismon ya, yang terkait dengan image processing barangkali ya, yang juga berkaitan dengan teknologi AI. Nah, sulit dibantah katanya ya, dan ini merupakan sebuah pengakuan, bentuk pengakuan dari seorang pakar AI ya, lulusan Austria. Dan tentu saja sebelumnya juga kita sudah saksikan bersama bagaimana seorang profesor pakar image processing, Bapak Profesor Tono Saksono juga sudah melakukan atau menilai hasil penelitian atau tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan oleh Rismon ini sudah benar. Dan sebagai peneliti tentu saya juga berpendapat bahwa jika itu semua dilakukan dengan metode ilmiah dan kaidah-kaidah saintifik yang benar, lalu dibantu oleh alat ya yang terverifikasi, kredibel, maka haruslah pede kita menampilkan atau presentasi hasil penelitian itu. Sayangnya presentasi yang harus dilakukan oleh Roy Suryo adalah di persidangan nanti jika itu benar-benar terjadi. Karena kabarnya ini beredar kabar juga melalui Tribun ya kalau tidak salah, bahwa seorang relawan Jokowi, Ketua Joman ya, Andi Aswan ya, menyampaikan bahwa Jokowi bersedia, mungkin ya kurang lebih lah kata-katanya seperti itu, bersedia untuk memaafkan jika Roy Suryo CS ini mengakui kekeliruan dalam meneliti. Saya sebagai orang yang juga pernah lama sekali di bidang penelitian tentu tidak setuju ya dengan perkataan itu, dan kesannya peneliti ini kok kekeliruan ya. Memang boleh keliru kok ya peneliti itu, asal tidak disengaja dan tidak mengandung niat jahat ya. Kita meneliti benar-benar ingin membuktikan sesuatu sampai kepada kesimpulan tanpa ada niat jahat. Atau kalaupun ya ada kekeliruan, tentu itu adalah hal biasa sebagai manusia.
dalam penelitian itu mungkin ada human error dan lain sebagainya. Baik pada saat mengambil metode gitu ya, ataupun pada saat melakukan tes atau pengujian. Saya kira nggak ada masalah bagi peneliti. Yang penting peneliti itu harus jujur, tidak berbohong dan tidak berusaha memanipulasi data, apalagi ada niat jahat gitu ya di penelitiannya. Jadi abaikan sajalah ya. Itu kalau diterjemahkan kan ngajak damai gitu ya, dan jelas-jelas ditolak oleh kubu Roy Suryo ini ya. Dan saya justru malah memandang bahwa ini adalah jebakan ya. Karena bagi saya kalau Pak Jokowi akan memaafkan, itu sennya ke kiri ya, dan nanti juga ke kanan akhirnya seperti itu. Dan itu sudah banyak sekali lah pernyataan beliau yang sen kiri belok kanan. Roy Suryo atau ijazahnya selamat, Roy Suryonya dan kawan-kawan tetap akan dipenjarakan. Kenapa demikian? Karena ini yang kedua, bahwa tetap Roy Suryo dan kawan-kawan ini akan coba dibendung ya untuk melakukan penelitian lebih lanjut, walaupun Roy Suryo juga menyatakan bahwa penelitian untuk Gibran ini sudah selesai dan datanya sudah lengkap. Nanti kita saksikan dalam video yang kami ambil dari podcastnya Madilog ya di Forum Keadilan TV ya. Nanti lengkapnya sahabat bisa menonton Forum Keadilan TV di channel YouTube-nya ya pada podcast Madilog. Pak Roy Suryo ini menyampaikan banyak hal terkait selesainya riset yang dilakukan terhadap riwayat pendidikan Gibran. Nah, ini sangat menakutkan. Gibran mulai ketar-ketir dan pastinya Jokowi tidak akan bisa tidur jika penelitian itu terus berlanjut, apalagi sampai kepada pengakuan dari publik begitu ya. Nah, untuk dalam kesempatan ini juga saya ingin sampaikan ada sebuah penguatan spekulasi ya, temuan ya dari seorang hacker yang memperkuat spekulasi kalau riwayat skripsi Pak Jokowi ini juga bermasalah ya, ada hal yang tersembunyi yang dibongkar oleh seorang hacker. Jangan lewatkan videonya untuk menyaksikan atau menyimak apa yang disampaikan oleh hacker tadi ya di video berikutnya. Selamat menonton dan kita akan cermati bersama. Sama terus untuk RRT ya dan kawan-kawan untuk berjuang dalam membuktikan kebenaran dan keadilan melalui sebuah penelitian yang mereka lakukan. Dan tentu sebagai akademisi dan peneliti banyak sekali yang mendukung beliau. Selamat menyaksikan sahabat videonya. Kita saksikan bersama bagaimana Pak Roy Suryo ini menyampaikan hasil temuannya melalui podcast ini ya. Seberapa mengerikan data yang dimiliki oleh Mas Roy dan kawan-kawan terkait kasus Gibran ini? Ya, kalau ayahnya mungkin yang kami ungkap kemarin kan mungkin tidak berpengaruh apa-apa karena sudah selesai kan gitu. Hanya mungkin nanti akan berpengaruh terhadap kredibilitas dia, atau kalau misalnya perkara dia kemudian bayar mahal kemudian untuk bisa katanya sih dengar-dengar untuk bisa menjadi apalah di Bloomberg atau apa di luar negeri ya. Bloomberg kan juga kita tahu milik siapa ya kan, dan nggak gengsi amat lah itulah, kalau orang punya duit aja bisa gitu ya. Nah, kalau ini kan dia lagi menjabat, sehingga menurut beberapa pakar hukum tata negara, bahkan menurut seorang atau nggak hanya seorang, tiga orang profesor yang sekarang lagi menduduki jabatan tinggi ya gitu di Republik ini ya, ada yang di Komisi Sekian, ada yang di Dewan ada yang ini fatal karena bisa membuat berlakunya undang-undang yang pasal 7 gitu ya, undang-undang dasar pasal 7 soal impeachment. Karena terbukti dia tidak cukup syaratnya gitu. Dan bahkan tidak hanya itu, ketika kemudian dia tidak lulus SMA sebenarnya, itu kan membatalkan surat penyetaraan yang dulu pernah saya tampilkan juga di sini dari Kementerian Dikbud. Ketika surat itu digunakan tahun 2019 Mas, kemudian itu digunakan untuk wali kota tahun 2020, itu harusnya gagal. Berarti kalau surat itu, maka kalau dia gagal menjadi wali kota waktu itu, maka putusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang sangat heroik itu jadi batal juga. Kenapa? Karena tidak hanya soal umur waktu itu, tapi umur jabatan boleh kurang, tapi pernah menjabat. Lah kalau kepala daerah. Lah kalau kepala daerahnya ternyata cacat, harusnya tidak jadi kepala daerah. Berarti batal juga semuanya dari awal. Selain ijazah, apalagi yang fatal dari Gibran dari data Mas Roy? Kalau dari saya sih memang bukan hanya soal ijazah sebenarnya, tapi urutan pendidikannya. Di dalam data di Kementerian Sekretariat Negara, dulu pernah saya paparkan, ya itu kan dia urutannya tuh sengaja dibuat kusut supaya orang mengira oh ini ada lulusan S1, ada S2. Ya, karena dia awalnya tuh katanya lulus SMP Negeri 1 di Surakarta, kemudian masuk yang namanya
Orchard Park Secondary School yang ada di Singapura. Tapi kan lucunya gini, Orchard Park Secondary School dituliskan di situ SMA. Padahal pengakuan dari Sesdirjen Dikdasmen ya, Pak Eko Sutanto waktu itu mengatakan dia ngulang lagi. Jadi dia lulus kelas 9 kalau di SMP. Dia di sana nggak langsung masuk kelas 10, harus turun lagi kelas 9. Jadi dia hanya menyelesaikan kelas 9 and kelas 10. Kemudian tiba-tiba dia ngakalin dengan seolah-olah dia lari ke Australia, masuk ke UTS, padahal UTS-nya tuh hanya 6 bulan. Padahal harusnya 9 bulan, atau kalau masuk college atau akademik itu dia setidaknya setahun. Tiba-tiba keluar surat kelas 12 ya, grade 12. Padahal ini salah istilahnya. Harusnya year 12. Nah, ini kelas 10 kok ini kelas 12. Kelas 11-nya mana? Nggak ada. Karena memang ada, jadi urutannya salah. Bahkan pernah dimuat di situs LKBN Antara. Padahal ini resmi loh ya, jaraknya hanya beberapa ratus meter dari sini. Itu clear banget ditulis dulu, bahkan S1-nya UTS, S1-nya MDIS, S2-nya UTS. Lah kan kebalik malah. UTS-nya itu malah pre-university atau matrikulasi atau pathway. Kenapa ditulis S2? Gitu. Jadi riwayat pendidikan yang ada di KPU amburadul, yang ada di Setnek amburadul, tambah yang ada di Antara itu juga amburadul. Jadi bukan hanya soal ijazahnya, riwayat pendidikannya aja sudah bermasalah. Itu masuk kategori apa, Mas? Itu masuk kategori tidak memenuhi syarat. Enggak, yang dilakukan oleh Gibran itu, Mas? Ya, kalau itu terserah nanti pengamat hukum ya. Tapi kalau pakar hukum mengatakan itu udah pelanggaran, artinya ada penipuan, gitulah. Atau misalnya ya setidak-tidaknya itu tidak memenuhi syarat, karena harusnya dia lulus tapi tidak lulus. Nanti kan nggak memenuhi syarat. Meskipun uniknya, dulu juga pernah dibicarakan di Mandilong bahwa ternyata KPU itu udah menyiapkan, kalau saya sebut itu pemufakatan jahat, sudah menyiapkan jaringnya. Dengan keputusan KPU. Jaring pengaman. Iya, putusan KPU nomor 19 tahun 2023. Di pasal 18 ayat 3-nya menyatakan bagi capres dan cawapres yang tidak memiliki ijazah SMA diperbolehkan asal punya ijazah S1. Ini kan dagelan Sri Mulat gitu. Hanya capres dan cawapres yang dikecualikan, dan kemudian eksplisit disebut itu tidak memiliki ijazah SMA luar negeri, tapi memiliki ijazah perguruan tinggi. Mana ada orang bisa masuk perguruan tinggi nggak pakai SMA? Apapun namanya, mau di Australia, mau di Singapura, tetap yang namanya level high school itu harus ada. Dan data serta temuan terkait dengan kasus Gibran ini semuanya juga dilakukan secara saintifik. Sangat saintifik, karena saya datang itu melakukan penelitian langsung ya. Jadi saya mendapatkan primary evidence. Kemudian saya ketemu dengan teman-teman yang diaspora Indonesia yang ada di Sydney waktu itu, diantar juga oleh orang namanya Pak Iksan Katonde ya. Pak Iksan Katonde itu yang sempat mengantarkan Gibran tahun 2018 ketika ayahnya ke sana, dan dia menjadi saksi ketika Gibran mengatakan, oh saya pernah di sini 6 bulan tapi nggak selesai. Dia ya ikut, saya foto langsung dari tempat kejadian ya, karena itu hari Sabtu waktu itu, tempatnya sore itu bekas UTS. Kemudian saya sempat mendatangi kampus besarnya, induknya UTS, UTS-nya, University of Sydney. Kemudian hari Seninnya saya datang ke UTS Insert-nya, ketemu dengan staf admisinya, meskipun tidak boleh direkam, tapi semua kita catat. Kemudian ketemu dengan seorang teacher, ya. Kemudian kami ajak ngobrol di luar. Nah itu dapat banyak data, brosur-brosur juga kami dapat, data-data bahkan contoh ijazah UTS yang dari teman-teman angkatan tahun 2005-2006, artinya saat kalau itu disebut Gibran dapat, kami ketemu dengan sekelompok mahasiswa. Jadi data-data pendukungnya valid ya, Mas? Sangat valid. Jangan valid. Gitu. Itulah yang mungkin menurut saya, Mas Margi, yang semakin buat panik, karena begitu saya pulang saya gelar data itu, nah timbullah surat tersangka waktu itu. Clear ya, apa yang disampaikan oleh Mas Roy Suryo ini sudah clear ya, bahwa memang ijazah atau data yang terkait dengan riwayat pendidikan Gibran itu sudah lengkap. Walaupun dicekal, beliau sudah memiliki data yang lengkap ya, untuk kemudian bisa dilakukan ya penelitian lanjutannya gitu ya. Dan kabarnya akan membuat sebuah buku Gibran Black Paper katanya ya. Dan sahabat, kita akan coba tonton sebuah temuan dari seorang hacker yang melakukan sebuah investigasi digital terkait dengan riwayat skripsinya Pak Jokowi di UGM.
Jangan lewatkan, tonton sampai habis apa yang ditemukan hacker ini, dan selamat menyimak sahabat ya. Skripsi Joko Widodo diterbitkan tahun 2018? Bagaimana mungkin, sedangkan Jokowi mengaku lulus tahun 1985? Jika selama ini kita hanya mendengar riset dan uji forensik digital dari Dr. Rismon Sianipar, penelitian berdasarkan pandangan ahli telematika Dr. Roy Suryo, atau uji keaslian struktur anatomi tubuh dari Dr. Tifa, kali ini kami menemukan sebuah channel yang mengupas sebuah temuan yang juga dilandasi penelitian berbasis digital forensik. Yang menarik dari temuan ini adalah bahwa skripsi digital Jokowi di laman website UGM ternyata diterbitkan tahun 2018. Namun bukan hanya itu kejutannya. Channel ini juga menemukan bahwa skripsi atas nama Joko Widodo telah diedit sebanyak 2 kali, yaitu tahun 2019 dan terbaru, tahun 2025 ini. Bagaimana mungkin sebuah hasil karya yang menjadi prasyarat kelulusan seorang calon sarjana bisa mengalami pengeditan dan bahkan diterbitkan 33 tahun setelah lulus? Jika hasil temuan ini benar, maka ini akan menjadi sebuah skandal besar yang bukan hanya melibatkan seorang mantan presiden, tetapi juga belasan menteri dan bahkan perguruan tinggi ternama di negeri ini. Simak selengkapnya di video ini, jangan di-skip agar tidak salah memahami. Ya, sebelum masuk ke inti dari pembahasan kali ini yang tentunya sangat menarik, saya mau disclaimer dulu ya, supaya ini nggak gagal paham atau salah paham ya. Disclaimer pertama adalah video ini tidak bertujuan untuk menjatuhkan seseorang ya, tetapi hanya menelusuri data berdasarkan fakta digital ya. Jadi kita ungkap berdasarkan fakta, bukan narasi, bukan argumentasi, apalagi penyandaran ya. Nah, terus kemudian ini juga saya tidak terafiliasi pada partai politik atau orang lain ya. Ini hanya mengungkap fakta digital berdasarkan kemampuan saya. Dan yang kedua, video ini dibuat atas kecintaan saya terhadap tanah air Indonesia, dan juga bertujuan untuk membantu pihak tertentu yang punya kaitan ya. Sebelum masuk situ, kita akan mulai dari ETD dulu ya. ETD-nya repository UGM. Jadi ETD ini adalah Electronic Thesis and Dissertation ya. Anda browsing aja di googling ETD itu nanti akan keluar. Kemudian dari ETD ini kita akan fokus masuk ke dalam tesisnya Jokowi ya. Skripsinya Jokowi ya. Untuk bisa masuk ke sana, kita harus mulai dari ini dulu ya. Kita klik kanan, kita inspect. Kemudian kita masuk ke network ya. Masuk ke network. Kemudian kita udah tahu dia punya skripsinya ini, kita copy aja kata kuncinya ya, untuk cari metadatanya ya. Kita paste aja, kita enter. Ya, ini ketemu cuma satu ya. Oke, dari sini kita masuk ke pencarian ya. Oke, kemudian kita masuk ke dalam lagi. Kita berbesar dulu, kita masuk ke data, kemudian ke 0, kemudian yang ke 1 ya. Nah, seperti kita lihat judulnya adalah studi tentang pola konsumsi bla 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 bla, dibuat oleh di sini dikatakan Joko Widodo ya. Tapi yang unik bahwa skripsi ini baru ditambahkan di bulan Februari, atau tepatnya 12 Februari 2019 ya, jam 8.42. Kemudian diubah baru beberapa hari yang lalu ya, tanggal 16 April 2025 jam 9.16. Selanjutnya siapa yang menambahkan? Nah, yang menambahkan ini ID 1002 ini. Ini ID ini refer pada seseorang yang menginput datanya ya. Kemungkinan itu ya, tolong koreksi kalau salah. Kemudian diubah oleh orang lain ini dengan kode ini ya. Kode ini menunjukkan bahwa ini user yang berbeda. Ya, ini user yang menambahkan, kemudian yang mengedit ini ada mengedit dengan jeda waktu yang berbeda ya. Jadi dimasukkan di tahun 2019, kemudian 2025 ini mereka ubah ya. Pengubahnya adalah ID ini, kemudian yang pertama nambahin yang ini nih adalah ID ini. Ini merefer pada seseorang user ya. Oke, ini yang pertama. Nah, pertanyaannya kenapa baru dimasukkan di 2009 ya? Oke, sebelum masuk situ saya masuk ke ini dulu aja. Saya akan masuk ke skripsinya ini ya. Kita klik aja masuk ke dalam. Kemudian kita masuk file PDF. Kemudian kita akan download ini ya, videografi, table of. Ya, di download dulu. Kemudian yang kedua ini table of content. Ya, selanjutnya title ya. Oke, saya akan tunjukkan data forensiknya ya, yang ada di PDF ini. Setelah kita download, kita buka aja. Ya, saya menggunakan Acrobat Reader. Untuk tahu digital forensiknya, ini kita bisa lihat di pertama masuk ke menu. Kemudian ya ini untuk beda Acrobat Reader, beda menunya ya. Tapi Anda cari yang properti aja ini. Kita klik properti. Nah, di sini akan kelihatan ini. Ternyata dibuatnya tahun 2018 bulan Februari tanggal 19 ya. 19 ya.
tadi diuploadnya tahun 2019 ya, jam 1:12 ke 15 PM, jam 1 siang ya, jam 1:12 siang ya, siang bukan tengah malam ini. Kemudian dimodified juga di hari yang sama, tapi ini 4 menit kemudian ya. Kemudian dibuat dengan menggunakan Foxit Phantom PDF printer version 7.3.4.0308 ya. Yang di security nggak ada, tapi di fontnya menarik. Ini font yang diperdebatkan juga, yaitu adalah Times New Roman. Jadi skripsi ini dibuat menggunakan fontnya adalah Times New Roman. Fontnya adalah Times New Roman. Di samping juga ada Helvetica ya. Jadi ini diperdebatkan juga bahwa Times New Roman itu muncul di tahun setelah tahun 1985 ya. Ini juga rada janggal ini. Ya, ini disclaimer-nya adalah ini saya tidak menyudutkan seseorang, tapi saya hanya menunjukkan bahwa digital forensiknya kita bisa lihat dengan cara sederhana, tidak perlu harus pakai misalnya Kali Linux kah atau software yang sulit-sulit. Ini cukup dengan PDF aja kita bisa lihat di dalam-dalamnya ya. Oke. Selanjutnya kenapa di tahun 2018 ya dibuatnya? Konon ceritanya bahwa perseteruan ini terjadi setelah ada buku yang dibuat oleh seseorang dengan judul Jokowi Undercover. Nah, kita akan lihat bukunya ya. Buku ini pun kita bisa lihat digital forensiknya ya. Kita masuk ke menu, kemudian ke properti ya, dokumen properti. Nah, di sini ketahuan ini yang buat adalah Baratev dengan menggunakan datanya adalah PowerPoint presentation ya. Kemudian dibuatnya tahun 2016 jam 3:22 ke 06 PM ya. Ini hampir jam setengah 4 sore ya. Nah, kemudian juga ini di update-nya juga. Pak Jokowi ketahuan nggak lulus UGM karena skripsinya tidak sah. Bahkan skripsinya baru dibuat tahun 2018. Kok bisa ya Pak Kasmujo yang dikenalkan sebagai pembimbing skripsi Jokowi namanya tidak ada di dalam skripsi. Bahkan lembar pengesahan skripsi Pak Jokowi tidak ada tanda tangan pengujinya. Artinya skripsi itu tidak sah karena tidak pernah diuji. Lembar pengesahannya juga menggunakan font Times New Roman dan baru ada di komputer Windows tahun 1992 dan belum ada di tahun 1985. Tapi setelah diselidiki, informasi yang rancu tambah banyak. Di bagian atas memalsui ijazah salah ketik, yang seharusnya skripsi ditulis tesis padahal itu bukan untuk S2. Tanggal pengujian skripsi 16 Oktober juga terlalu mepet dengan tanggal lulusnya 5 November 1985, padahal seharusnya ada yudisium sekitar 4 bulan. Anehnya waktu itu hanya skripsi Jokowi yang terindeks di Sistem Informasi UGM, Electronic Thesis and Dissertation atau ETD, dan UGM tidak bisa menjawab hal ini. Setelah di-download dari ETD UGM dan dibuka metadatanya, ternyata skripsi itu dibuat tahun 2018 menggunakan software Foxit PDF yang belum ada di tahun 1985. Bahkan UGM tidak bisa menunjukkan kartu hasil studi dan transkrip Pak Jokowi. Anehnya jurusan Pak Jokowi Teknologi Kayu sampai saat ini tidak pernah ada di UGM. Akhirnya untuk menghilangkan informasi itu, daftar riwayat hidup atau CV Pak Jokowi tiba-tiba hilang dari website KPU. Aku suka membongkar kasus Jokowi. Follow untuk cerita selanjutnya. Nah, itu sahabat penemuan dari seorang hacker yang mencoba melakukan sebuah penelusuran atau mencari fakta digital terkait dengan riwayat skripsinya Pak Jokowi. Percaya atau tidak, saya kira ini saya serahkan kepada sahabat AS Channel. Tapi yang pasti maka spekulasi tentang masalah skripsi Pak Jokowi ini semakin menguat setelah ada temuan atau postingan dari seseorang yang menyampaikan temuannya tanpa tendensi apa-apa, tanpa ingin menjatuhkan, juga hanya sekedar menyajikan fakta digital dari hasil penelusurannya. Demikian sahabat, semoga bermanfaat dan sehat selalu. Jangan lupa untuk subscribe, jangan bagi yang belum subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang sudah subscribe. Ya, salam akal sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!